Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas Allah yang mulia, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-119 sampai ayat yang ke-122. Halaman Qur'annya 97, halaman yang ke-97. Ini temanya masih tentang kejelekan syirik dan pengaruh setan. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apapun hajat kita, dengan berkahnya kita ngaji, ngumpul di masjid, mudah-mudahan urusan kita, hajat kita dimudahkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat yang ke-119. Wala udillannahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wa la amurannahum فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
ulaika ma'wahum jahannam ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, sekali lagi temanya adalah kejelekan syirik dan pengaruh setan. Baik, Mas Toto, ayat yang ke-119 diartikan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillanahum, dan sungguh akan aku sesatkan mereka dari kebenaran. Wala umaniyanahum, dan sungguh akan aku buat mereka berangan-angan kosong. Wala amurannahum, dan sungguh akan aku suruh mereka memotong telinga binatang. Fala yubaltikunna, maka pasti mereka akan memotong azana, telinga-telinga, il an'am, binatang ternak. Wala amurannahum, dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan. Fala yughayyiruna, maka pasti mereka akan mengubah khalqallahi, ciptaan hukum Allah. Stop. Jadi di antara ini dari belakang dulu ya. Fala yughayyiruna khalqallah, maka pasti mereka akan mengubah ciptaan hukum Allah. Dari ayat ini fala yughayyiruna khalqallah masuk tercakup orang-orang yang kalau sekarang itu transgender. Jadi merubah kelamin dari laki-laki ke perempuan, termasuk mengubah ciptaan Allah. Tuh. Kalau pasang gigi bagaimana? Itu dulu kan gigi copot, lalu kemudian terus pasang gigi. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk merubah ciptaan Allah? Jawabannya adalah tidak. Karena suatu ketika ada seorang sahabat habis perang kena pokoknya kena giginya rontok. Ketika ngomong bicara terlihat giginya nggak enak dipandang. Oleh Rasulullah SAW, kamu benahi gigimu itu. Nah, maka dari itu pasang gigi hukumnya boleh, ya Mas Toto ya. Yang nggak boleh itu kan merubah ciptaan Allah. Nah, itu termasuk ini kalau ngaji sama ibu-ibu repot kayak gitu. Alis itu makhluk yang paling berani sama Allah itu siapa Pak?
paling berani sama Allah itu siapa? Perempuan. Udah dikasih alis bener aja dirubah alisnya, coba bayangin Mas Tarto, ya kan? Itu jelas hidung, bibir, ya kan? Apalagi sekarang Pak Hari, yang namanya kosmetik itu kan bersanding dengan kedokteran. Itu yang namanya macam-macam Pak Jiroto, ya kan? Itu salon plus apa namanya, waduh, macam-macam lah pokoknya. Yang pipi kayak gini nih, terus disuntik, macam-macam lah pokoknya itu. Ya Allah, ternyata prediksi Al-Quran merubah ciptaan Allah itu sudah 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang kenyataannya benar, ya kan? Itu pengaruh apa? Pengaruh setan, pengaruh setan, pengaruh setan. Ya Allah ya Karim. Nah, ini dilanjutin nih. Lanjut Mas Toto. Waman dan siapa yang yattahizi dia menjadikan syaitana setan waliyan sebagai pelindung min duni dari selain Allah, faqad maka sungguh khasiran dia telah menderita rugi, khusranan dengan kerugian mubina yang nyata, masuk neraka. Godaan-godaan setan itu dihembuskan kepada manusia, dampaknya adalah satu, setan akan menyesatkannya. Setan akan membuat mereka berangan-angan kosong. Angan-angan kosong itu ngelamun yang tidak nyata. Nah sekarang itu sarana untuk ngelamun banyak banget Mas Toto, ya kan? Di YouTube, nonton Instagram, lihat barang-barang mewah di Shopee, iya kan? Ya kalau kalau punya duit sih nggak masalah. Kalau nggak punya duit, akhirnya pinjol. Setelah pinjol nggak bisa bayar, samperin debt collector 1, 2, 3 kali nggak bisa ngelak, akhirnya bunuh diri. Pokoknya ujung ayat, coba diulangi terjemah bebasnya. Terjemah bebas ayat 119 Mas Toto. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Baik, jangan dituruti setan, jangan dituruti. Baik, saya baca tafsirnya. Ini saya membaca tafsir Departemen Agama. Pada ayat yang ke-119 ini dijelaskan tindakan dan usaha setan dalam menggunakan potensi jahat yang ada pada manusia agar cita-citanya mencelakakan manusia dapat tercapai, yaitu dengan satu, berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan mengkabulkan petunjuk Allah ke jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan oleh setan. Mengkabulkan petunjuk ke jalan yang benar itu diantara contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, nyari yang haram aja susah, apalagi tuh, itu kata-kata seperti itu pokoknya nggak usah didengar. Orang itu akan melakukan sesuatu karena apa yang diketahui. Dalam kaidahnya, ya'malul insan bima ya'lam, manusia itu akan melakukan apa yang diketahui. Itu manusia itu makhluk psikologi, melakukan apa yang diketahui. Saya kasih contoh. Dulu belum ada medsos, saya yang agak sering lah nonton si Bolang. Nonton apa Mas Toto? Si Bolang itu di Trans 7 biasanya tayang pagi apa sore itu? Sore ya. Nah si Bolang itu jalan-jalan ke pelosok-pelosok penjuru Indonesia. Kemudian disyutinglah orang-orang pedalaman. Ada yang namanya pohon
roboh sudah bertahun-tahun, akhirnya lapuk, hampir busuk, ternyata dibelah. Setelah dibelah kayak ada uletnya, itu uletnya gede sejempolnya Mas Toto itu, uket kayak gitu, kayak gini. Terus dimakan oleh bapaknya. Si anak karena melihat anak bapaknya itu makan model seperti itu, ikut makan. Berarti benarlah kata para ulama, yang namanya manusia itu makhluk psikologi akan melakukan apa yang diketahui. Yang diketahui dari orang tua, ulat itu dimakan. Lah orang kalau nggak punya pengetahuan, kosong, dihindusin oleh setan, nggak pernah ngaji, dengar di jalanan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, masuk ke hati. Akhirnya apa? Nyuri. Itu tak mengkabulkan kepada dari petunjuk yang benar. Coba kalau dengerin ceramah para ustadz di masjid, kita itu di dalam kandungan rizkinya itu diservis oleh Allah. Ayo, di dalam kandungan jalan rizkinya satu Mas Toto, tali pusar. Ini kalau nggak percaya Mas Toto. Kemudian setelah lahir jalan rizkinya ada berapa? Dua, teteknya ibu. Ini kalau nggak diterangin sama ulama nggak ngerti. Teteknya ibu. Setelah lewat 2 tahun disapi, ini si bayi yang tadinya cuma susu doang nambah apa enggak? Ya promina lah, ya roti lah, apalah segala macam. Terus sereal lah, terus apa lagi? Pisang Ambon segala macam. Belum lagi kalau udah dewasa, SD SMP yang namanya cilok lah itu di lapangan. Masya Allah, jajanan semuanya ada itu di lapangan, ya kan? Ayo, apa ini kalau manusia dengerin ceramahnya atau petunjuk-petunjuk Al-Quran, nanti ke depan akan semakin yakin. Udahlah, kita yang penting kerja yang benar, rizki ada yang ngatur. Mantep kan? Gara-gara nggak pernah dengar keterangan para ulama, yang didengar obrolan-obrolan pinggir jalan, nyari yang haram aja susah, apalagi yang bablas itu. Benar apa enggak Mas Toto? Nah, itu namanya disesatkan. Yang kedua, berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mustahil terjadi dengan angan-angan kosong, sehingga mereka memandang baik segala perbuatan yang dilarang, serta menanamkan di dalam hati dan pikirannya bahwa kesenangan hidup di dunia adalah kesenangan yang pasti tercapai, sedang kesenangan dan kebahagiaan di akhirat adalah kesenangan yang diragukan adanya. Gitu. Ini orang kalau ini saya pernah ada orang mantan kaya raya, punya toko di Tanah Abang, beberapa lapak, punya, bukannya sewa. Datang ke rumah, nah, terus beberapa kali itu, hampir beberapa bulan lah, ceritanya bangkrut lah pokoknya. Kalau sudah bangkrut kan beda Pak Mas Toto, rumah tangganya juga kalang kabut. Nah kemudian setelah itu baru usaha mulai. Usahanya coba, usahanya itu jualan bumbu. Jualan apa? Jualan bumbu di pasar itu. Baru jualan bumbu, angan-angannya udah pingin punya expander. Gemblong apa enggak itu? Ya kan? Baru jualan apa namanya? Bumbu, pikirannya juga ingin expander. Itu angan-angan yang tak mungkin terjadi, kecuali kalau ke para proyek punya pemborong, ya usaha realistik itu bisa. Nah ini jualan bumbu, pikirannya ingin expander. Ini termasuk memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil terjadi dengan angan-angan kosong, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu setan. Lah kalau sudah seperti itu, inginnya expander, terus kerjanya cuma jualan bumbu, masuk akal apa enggak itu Pak Ustaz? Masuk tuh? Enggak masuk, akhirnya males.
nggak mau kerja. Yang ketiga, berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang haram sesuatu perbuatan yang halal. Sebaliknya, memandang yang halal sebagai sesuatu perbuatan yang haram. Sebagaimana yang terdapat di kalangan Arab Jahiliyah, menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, sebagian binatang yang akan dikorbankan untuk berhala dipotong atau dibelah telinganya. Bila binatang itu telah dipotong atau telah dibelah telinganya, berarti telah menjadi kepunyaan berhala. Karena itu tidak boleh lagi dikendarai atau digunakan untuk suatu keperluan. Binatang ini dibiarkan lepas dan tidak boleh diganggu seorang pun. Nah, model seperti ini masih ada di India, Mas Toto, Pak Mandra. Itu saya kalau lihat tayangan, itu di India sekarang lebih dari 5 juta ekor sapi berkeliaran di jalan raya. Undang-undang India melarang dan memberikan sanksi kepada warganya apabila mengganggu sapi-sapi yang berkeliaran. Nah ini kan, ya Allah, ternyata di dalam Al-Quran kepercayaan model seperti ini akan terulang dan seterusnya. Itu kepercayaan. Betapa banyak orang mengalami kecelakaan gara-gara nabrak sapi atau menghindari sapi. Demikian juga sebaliknya, sapinya ditabrak plus orangnya dapat sanksi. Tuh, itu di India. Itu kalau ingin lihat keterangannya, buka aja di YouTube nanti, sapi berkeliaran di India. Itu ada yang subtitle bahasa Indonesia, itu ada. Itu yang saya tonton. Itu benar-benar kepercayaan yang nggak masuk akal. Itu dihembuskan oleh setan. Yang keempat, mengubah ciptaan Allah. Menurut sebagian ahli tafsir, adalah mengubah ketentuan-ketentuan yang Allah ciptakan, seperti mengkebiri orang laki-laki agar ia dapat dijadikan penjaga istri-istri atau budak-budak perempuan seorang pembesar zaman dulu, sebagaimana yang banyak dilakukan di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri lain pada zaman dulu. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud dengan ciptaan Allah adalah agama Allah, karena agama Allah telah menjadi fitrah bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah beragama tauhid, mengesahkan Allah, mengakui keesaan Allah. Tidak ada sekutu baginya, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Seandainya ada manusia tidak mengakui keesaan Allah, berarti pengaruh lingkungan alam sekitarnya telah mengalahkan fitrahnya. Termasuk yang mempengaruhi manusia adalah usaha setan untuk melenyapkan naluri itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syayatin fahtalathum an dinihim wa harramat ma ahallaltu lahum. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku cenderung kepada agamaku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Allah memperingatkan hambanya dengan pernyataan bahwa siapa yang mengikuti bisikan setan, tipu daya dan keinginan setan, berarti ia telah menjauh dari rahmat dan karunia-Nya dan telah merugi dunia dan di akhirat. Karena setan itu selalu berusaha menggunakan segala kelemahannya manusia untuk melaksanakan janjinya kepada Allah. Di setan itu nggak mau sendirian masuk neraka, nggak mau apa, Mas Toto? Sendiri. Dia ingin nyari teman. Cara ayatnya ayat berapa? Silahkan dibuka.
Surah Fatir. Surah Fatir ayat yang ke-6, surah 35. Surah yang ke-35. Jadi nggak mau rugi sendiri Mas Dokter. Halaman 435. Halaman 435. Baik, ayat yang ke-6 baris ketiga dari atas, halaman 435. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Innas syaitona, sesungguhnya setan, lakum aduhu, bagi kalian adalah musuh. Fattahiduhu, maka jadikanlah ia aduan, sebagai musuh. Baik. Jadi setan itu apa sih? Setan itu makhluk Allah yang kerjaannya menjauhkan dari rahmat Allah. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah itu adalah termasuk jebakan setan. Lanjut. Innama, sungguh hanyalah, yad'u, mereka mengajak, hisbahu, para pengikut-pengikutnya dalam kebatilan, liyakunu, supaya mereka menjadi min ashabis sa'ir, termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan nggak mau masuk neraka sendiri. Ngajak temennya. Lah temennya tak lain dan tak bukan adalah bangsa manusia dan liyakunu min ashabis sa'ir. Coba Mas Toto diulangi terjemah bebasnya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik. Permusuhan setan itu sudah menjadi watak aslinya. La yurjazawaluha. Tidak mungkin hilang permusuhannya. Sumpah. Udah sumpah setan itu mau menyesatkan manusia. Dan dampaknya adalah sekarang ini, aduh ya Allah, luar biasa. Itu kita sedikit demi sedikit umat manusia itu mengikuti langkah-langkah setan. Liyakunu min ashabis sa'ir. Gak mau masuk neraka sendirian, namun ngikut mengajak bala-balanya, bala tentaranya, golongannya dalam kebatilan, liyakunu min ashabis sa'ir, agar termasuk menjadi penghuni neraka sa'ir, yakni neraka yang menyala-nyala. Baik, kita nanti ikuti surah Al-Baqarah sekarang, masih temanya tentang jebakan setan. Halaman surah Al-Baqarah, Mas Toto. Ya Allah. Surah Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat yang ke
Masya Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Halaman 32, halaman 32, ayat 208. Ayat 208. Ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kemarin sempat disinggung oleh Pak Dr. Lutfi Hakim. Nah, kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Atau artinya terjemah bebas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Baik. Jadi ada kata langkah-langkah, khutuwatis syaitan. Jadi setan itu menyesatkan manusia tidak sekaligus, ada prosesnya, ada tahapannya. Apa bedanya? Ini pertanyaan ulama. Apa bedanya godaan setan sama godaan hawa nafsu? Apa bedanya godaan setan dan godaan hawa nafsu? Misalnya nih, kalau godaan setan, kalau misalnya menyesatkan berbuat dosa besar nggak bisa, oke, nggak apa-apa, dosa setengah besar. Dosa setengah besar nggak mempan, dosa kecil nggak mempan, yang di bawahnya terus aja itu. Nawarnya cakep setan itu, nawarnya cakep kayak perempuan yang tadinya nggak boleh tukang sayur digoyang sama ibu-ibu, kelar apa enggak itu? Ya, kelar, ditawar itu. Oh jangan, kayak ceritanya seorang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ceritanya surah Al-Hasyr. Silahkan dibuka halaman ayat 50, halaman 547. Halaman 547. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Baik, Mas Toto langsung baca aja artinya. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tuh, setan aja takut kepada Allah. Kufurlah kamu. Enggak dong. Ada ceritanya, ada seorang ulama ini di zaman Bani Israel. Terus disuruh kufur kalau mau hebat. Enggak bisa. Aku adalah hamba Allah. Oke, kalau enggak bisa. Sekarang syaratnya kamu berzina. Enggak mau berzina. Membunuh pertama enggak mau. Terus membunuh enggak mau. Berzina enggak mau. Minum khamar. Minum khamar. Suruh kufur kepada Allah enggak mau. Itu kan puncak dosa. Yang kedua membunuh enggak mau juga. Berzina enggak mau. Minum khamar mikir-mikir. Kan enteng minum khamar, ya kan? Lah terus ternyata diminum beneran. Diminum seperti ini Mas Toto. Ini minum khamar. Kalau ini susu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Sorry Mas Toto, ini contoh aja ya. Anda kalau mau minum susu ya bawa sendiri besok. Sendirian lagi minumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara minum khamr nggak terkontrol, akhirnya berzina. Setelah berzina dengan seorang gadis, takut gadisnya itu lapor, akhirnya dibunuh. Akhirnya setelah si ulama di zaman Bani Israel itu dieksekusi oleh masyarakat, ternyata perbuatannya seperti ini, disalib seperti ini. Lalu datanglah iblis setan itu. Gimana? Engkau nggak bertanggung jawab, aku sudah memenuhi apa yang engkau perintahkan kepadamu. Lalu aku semuanya lakukan. Sekarang tolonglah aku. Baik, sembahlah aku. Nah, gimana aku menyembah? Aku disalib tangan, kaki, dan udah kedipkan aja mata. Itu sampai itu godaan setan. Gak bisa yang paling gede, dipancing dulu yang kecil-kecil dulu lah. Itu bedanya. Kalau godaan nafsu bagaimana? Nafsu itu kalau nggak merah nggak mau. Kayak anak-anak itu, anak-anak kalau ingin mainan bisa dialihkan apa enggak? Nggak bisa. Nafsu itu bedanya, godaan nafsu itu nggak mau dialihkan. Tapi kalau godaan setan bisa dialihkan. Udah deh, nggak usah sholat berjamaah di masjid Nurul Ikhlas. Di rumah aja kamu nggak bisa. Ini adalah sunnah Rasul. Udah deh, boleh kamu sholat berjamaah di Nurul Ikhlas, tapi ntar aja kalau sudah azan. Nggak usah sebelum azan. Nggak bisa. Untuk mendapatkan waktu yang utama ya sudah, apa namanya, terus digoda seperti itu. Pokoknya agar manusia itu rugi. Nah, itu godaan setan. Mudah-mudahan dari kajian ayat yang kita pelajari malam ini kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah anak keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.